Salam damai dan sejahtera dari Tuhan pada kita sekalian di minggu hidup, kerja, dan pendapatan kita ini. Sebelum kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan setia untuk kami. Dan Tuhan rindu untuk kami juga menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang kami pikir, kerjakan, dan alami. Hanya dengan kesetiaan itu kami akan diantar untuk keluar dari keterpurukan dan maju mendapatkan suasana dan segala yang berkelimpahan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang jadi dasar hidup, kerja, dan pendapatan kita di minggu yang baru. 1 Korintus pasal 4 ayat 1-5 dengan tema setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan itu penting. Tiap orang, tiap keluarga, tiap suku dan bangsa membutuhkan manusia-manusia yang setia. Karena kesetiaan itu mempunyai keuntungan ganda. Ada keuntungan-keuntungan, ada kegunaan-kegunaan yang didapat dari kesetiaan yang hebat sekali. Saudara, Rasul Paulus juga ketemu di dalam kehidupan orang-orang Kristen di Korintus. Rasul Paulus menemukan bahwa ada begitu banyak pendatang-pendatang yang menghampiri masuk dengan mereka yang sudah lama hidup di kota Korintus dan sekitarnya. Dan ini akan mempengaruhi segala lompatan-lompatan yang sudah mereka dapat. Kekayaan, kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Bahkan Rasul Paulus menyadari ketika mereka tidak menunjukkan kesetiaan, maka segala yang sudah mereka punya itu akan raib, lenyap, dan tidak meninggalkan bekas-bekas keberuntungan-keberuntungan. Sebaliknya, akan muncul bahwa mereka saling menghakimi satu sama yang lain. Di antara mereka saling memojokkan, bahkan mereka juga akan membuat orang-orang pendatang itu tidak menjadi manusia di negeri yang telah maju dan berkembang. Dua hal ini membuat Rasul Paulus sampaikan untuk pentingnya mereka menunjukkan kesetiaan kepada kehidupan bersama tanpa harus peduli dengan gerakan-gerakan baru, kata-kata baru, kata-kata manis dari segala orang yang datang di sekitar mereka. Lalu mereka juga menjaga supaya tidak menghakimi orang lain, tidak menghakimi diri mereka sendiri. Mereka mesti membiarkan semuanya itu karena yang berhak untuk memberikan penghakiman bagi semua orang, baik yang asli maupun yang pendatang, adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan datang memberikan penghakiman, Tuhan akan melakukan itu untuk siapa yang dicintainya. Saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini ada beberapa hal perlu kita renungkan. Pertama, bahwa kehidupan orang Kristen itu selalu disoroti. Kehidupan orang Kristen yang ada di Indonesia yang mayoritas bukan Kristen, tapi juga di tanah Papua yang sudah hampir minoritas, ini menjadi sorotan penting untuk kita sama-sama. Tapi walaupun itu menjadi sorotan, satu hal yang perlu kita jaga adalah kita tetap menjaga kesetiaan kita. Kesetiaan kita kepada firman Tuhan, kesetiaan kita kepada sesama kita, kesetiaan di antara kita. Jika kesetiaan ini kita kendorkan, maka kita akan kehilangan satu kepastian pada masa depan yang pasti. Hal yang kedua, di dalam perkembangan-perkembangan yang masuk, di dalam perkembangan-perkembangan di dalam, ada satu gerakan yang memang sangat tidak terpuji, yaitu saling menghakimi satu sama yang lain. Menghakimi satu sama yang lain ini sudah bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat melakukan tugas penghakiman bagi siapapun, dari suku manapun, dari agama manapun, dari bangsa manapun. Sekarang hal yang ketiga,
Kita tinggal 2 minggu lagi ada pada masa penantian kedatangan Yesus Kristus. Di masa penantian kedatangan Yesus Kristus, kita diajak untuk menunjukkan kesetiaan dan saling mengampuni. Kesetiaan dan saling mengampuni dengan tidak memberikan ruang bagi penghakiman Allah kita. Itu sesuatu yang penting sekali kita tumbuh kembangkan di masa raya penantian kedatangan Yesus Kristus. Dengan demikian ketika kita ada pada masa raya Natal, kita semua telah siap menantikan kedatangan Yesus dengan kemuliaannya. Tuhan memberkati kita dalam kegiatan kita di minggu yang baru ini. Dan kita pastikan bahwa ketika di minggu yang baru ini kita setia, pasti Tuhan memihak kepada kita dan Dia memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Amin.